Abipraya termasuk Pak Eri nih ya, memikul amanah gitu ya Pak Eri untuk selalu membangun organisasi ini untuk tumbuh berkembang dan sustain ya, dan tidak mewariskan masalah kepada mereka yang akan menggantikan. Jadi kalau ketemu Pak Eri itu bukan ketemu masalah ya Pak Eri ya, jadi masalah itu jauh-jauh dari Pak Eri, tetapi solusi dalam kesinambungan ini menjadi satu poin ya Pak. Dan juga saya sejak awal masuk selalu menekankan bahwa sekali orang masuk menjadi bagian dari Insan Abipraya, maka selamanya dia adalah bagian dari Insan Abipraya. Apa kabar para leader? Berjumpa kembali di acara Ubik Leadership Talks, sebuah program yang kami dedikasikan kepada para pemimpin di Indonesia untuk belajar bersama-sama dengan para leader, para tamu yang kami undang di dalam program ini dengan maksud untuk memberikan knowledge, memberikan insight kepada Anda semuanya dalam memimpin perusahaan organisasi Anda. Tidak hanya dalam memimpin perusahaan itu berjalan secara linear, tetapi berkembang, tumbuh secara eksponensial. Para leader, tidak terasa kita sudah 1,5 tahun berada di dalam era pandemik, di era disruption, bahkan double disruption. Setelah disrupsi teknologi dan millennials, maka 1,5 tahun ini kita berada dalam disrupsi COVID-19. Dan bahkan banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam era pandemik ini. Yang pertama ada perubahan pola kerja, ada perubahan dinamika manajemen, dan bahkan perubahan kepemimpinan. Mengambil menyadur dari John Kotter, pada saat kondisi sedang berubah atau tidak menentu, maka sesuatu hal yang sangat dibutuhkan adalah kepemimpinan. Nah, hari ini kita akan berdiskusi, berdialog tentang kepemimpinan. Bagaimana seorang leader leading to exponential, atau bagaimana seorang pemimpin memimpin perusahaannya, organisasinya untuk tumbuh secara eksponensial. Dan alhamdulillah kita sangat bersyukur pada sesi kali ini kami mendapatkan tamu yang luar biasa. Beliau adalah komisaris utama dari PT Brantas Abipraya. Dan hari ini kita berkunjung ke kantor beliau, ke ruangan kerja beliau. Dan Masya Allah itu tadi kita sempat diajak tur menyaksikan ruangannya yang luar biasa, keren banget karena ini bukan kantor, ini seperti galeri. Dan untuk lebih jelas kita akan lihat kurikulum vitae atau riwayat dari beliau. Pak Eri. Waalaikumsalam, Mas Otto. Apa kabar? Insya Allah kabar baik. Ini terima kasih Pak sudah berkenan menjadi narasumber, menjadi leader yang akan bersama-sama untuk sharing kepada para pemimpin-pemimpin yang menyaksikan channel ini, Pak Eri. Oke, Pak Eri, sebagai seorang komisaris utama gitu ya di BUMN Karya gitu. Dan saya menyimak bahwa di masa pandemik ini memang beberapa BUMN yang di dalam lingkup BUMN Karya ini kan dalam proses atau masa turbulence gitu Pak Eri. Nah, tetapi saya melihat bahwa di Abipraya ini ternyata agak berbeda itu kalau saya lihat dari financial performance maupun hal-hal yang dilakukan oleh tim di Abipraya. Bolehkah Pak Eri untuk menceritakan
ada apa latar belakang sehingga Abivaya mampu untuk mempertahankan eksistensi dalam membangun performance-nya walaupun dalam era yang seperti ini, Pak Heri? Ya, betapapun juga itu pandemi pastilah berdampak juga ya pada kami. Tapi sejauh ini dampak itu masih bisa kita manage karena sejak awal perusahaan ini mencoba untuk mengukuhkan fundamentalnya, sehingga ketika misalnya ada guncangan yang sedahsyat apapun itu masih bisa kita manage. Itu sebabnya di tengah turbulence yang ada ketika pandemi COVID itu merebak dan kita belum tahu sampai kapan itu akan berakhir, itu sejauh ini sih masih kita masih bisa manage. Dan itu sebabnya dalam situasi di mana kebanyakan teman-teman BUMN karya yang lain itu mengalami persoalan yang tidak mudah, dengan kata lain banyak yang merugi, kami alhamdulillah masih tetap membukukan laba dan sekarang trennya sudah mulai bertahap menuju ke arah yang kami merasa pulih. Jadi mungkin sekitar artinya dalam 1 tahun ke depan ini kita berharap ada situasi yang di internal kami itu sudah mulai bisa menggenjot kembali ritme kerja dan angan-angan yang memang sejak lama kita inginkan untuk menggapai sesuatu yang lebih baik untuk negeri ini. Jadi Abivaya ini kalau di dalam satu level psychology level di pandemik ini sudah tidak dalam level trauma, tetapi sudah dalam prosesi tumbuh ya, Pak? Bagi kami satu sisi seperti tadi Mas Atok di awalan mengatakan ini ada era disruption. Satu sisi disruptionnya karena proses transformasi teknologi, transformasi digital yang itu niscaya hadir. Sisi lain juga disruption itu kan muncul ketika ada pandemi, yang itu sama sekali nggak pernah kita duga kan bahwa pandemi akan datang dan akan berapa lama. Tapi poin pentingnya kemudian kita tahu juga disruption itu satu sisi memang memporak-porandakan apa yang kita rencanakan sebelumnya, apa yang kita gagas sebelumnya. Tapi pada saat yang sama kan dia juga membuka peluang-peluang baru. Bagi kami ketika pandemi ini itu malah kami merasa mendapat blessing in disguise, karena awalannya sejak awal kami dalam kaitan dengan transformasi digital itu mencoba untuk mendorong upaya-upaya percepatan digitalisasi yang menopang kerja konstruksi. Dengan pandemi itu semakin cepat. Masya Allah. Jadi semakin ada dorongan kita. Jangan-jangan kalau nggak ada pandemi, itu proses transformasi digital di tempat kami itu berjalan sedikit lebih lambat dari yang ada sekarang. Justru dengan pandemi ini, di samping ada proses percepatan digitalisasi untuk kepentingan menopang kerja-kerja konstruksi, pada saat yang sama itu teman-teman Insan Abivaya juga terdorong untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru yang itu bisa menopang kerja perusahaan di masa kini dan masa depan. Jadi kami malah bersyukur. Leaders, ini menarik ya. Tadi disampaikan oleh Pak Eri bahwa di dalam masa pandemi itu yang penting adalah bagaimana memanage. Bahkan pada saat kemampuan memanage itu mampu kemudian menemukan kesempatan-kesempatan atau opportunity baru yang tadi disampaikan oleh Pak Eri, dan bahkan Abivaya bersyukur atas kondisi ini sehingga itu mendorong para leader yang ada di Abivaya untuk kemudian menemukan hal-hal yang baru, inovasi-inovasi baru, dan kemudian menjadi bisnis-bisnis baru ya. Dan sekaligus juga mendorong ritme kerja kita menjadi jauh lebih efisien. Sesuatu yang dulu mungkin kita sedikit agak boros, sekarang kan menjadi lebih hati-hati, menjadi jauh lebih efisien, menjadi betapa bermaknanya itu efisiensi itu. Jadi benar ya, pola kerja dan praktek manajemen ini akhirnya mampu kemudian dimanfaatkan untuk kemudian memberikan satu values yang tertinggi di dalam perusahaannya. Ya, karena apapun juga kan, ya itu kan ibaratnya kan ada perubahan-perubahan baru dalam lingkungan yang melingkupi kami gitu.
dan kami kan harus cepat beradaptasi terhadap itu semua. Ya. Tidak sekedar merespon reaksi, tapi kan juga harus kreatif menghadapi itu semua. Para leader kreatif dan menemukan blessing on the skies ini menjadi kunci yang tadi disampaikan oleh Pak Eri. Pak Eri, saya jadi ingat tentang fungsi seorang leader, di mana para leader itu perlu untuk kemudian menentukan solusi, dan kemudian dia juga perlu untuk memperbaiki proses. Di samping menemukan solusi dan memperbaiki proses, para leader itu juga mampu dan berani mengambil resiko. Dan kemudian dia membawa timnya, mengajak timnya, mengencourage untuk bekerja secara kolektif. Saya jadi ingat dengan obrolan kita sebelumnya, Pak Heri. Pak Heri pernah menyampaikan tentang collective intelligence. Ini kayaknya sangat relevan dengan fungsi dan peranan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana menurut pemikiran atau pemahaman Pak Eri dan penerapan di Abipraya sebagai seorang leader dan sebagai seorang komisaris utama, dan kemudian mendorong para direktur, para PUD untuk kemudian menjalankan collective intelligence ini, Pak Eri? Sejak awal saya masuk di Abipraya 2015, pertengahan 2015, itu ketika saya masuk, pada kesempatan pertama saya menyampaikan pada teman-teman Abipraya semua, kami menyebutnya sebagai insan Abipraya istilah saya. Saya mengatakan saya bergabung di sini, saya ingin menjadi bagian dari solusi. Saya tidak ingin menjadi bagian dari masalah, dan saya kira kita patut bersama-sama bekerja sama, dan semua insan Abipraya sepatutnya menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Oleh sebab itu, yang perlu kita kembangkan itu adalah super team, bukan Superman. Bukan Superman ya, bukan Avengers ya. Artinya dengan kerja bareng, dengan kerja gotong royong, saya yakin masing-masing kehebatan individu itu akan bisa terakumulasi menjadi kekuatan yang hyper, yang super hebat. Dan ini soal perspektif mungkin ya, soal keyakinan. Oleh sebab itu kemudian sejak awal kita secara perlahan mencoba untuk menumbuh kembangkan collective intelligence dalam kinerja di perusahaan ini. Jadi mungkin saja ada orang, ada individu yang itu dia terlahir dengan bakat yang luar biasa hebat, tapi kan tetap saja dia tidak bisa sendiri. Dia butuh kerjasama dengan orang lain, dan dengan kerjasama itu kami yakin itu akan lebih bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih spektakuler. Apalagi kita menghadapi kondisi dan lingkungan yang kompetisinya serba ketat. Orang menyebutnya sebagai hiperkompetisi. Maka diperlukan, tidak bisa tidak, itu diperlukan kerja kolektif dan kecerdasan masing-masing orang itu yang kita aplikasikan dalam format kerja bareng itu. Jadi setiap orang pada dasarnya kita yakini punya kelebihan, dan kita percaya pada kelebihan-kelebihan itu, dan kita coba saling sharing, kita saling terbuka untuk mencari yang terbaik yang bisa kita jalankan. Tidak dengan sendirinya berjalan lancar, karena itu kan kaitannya dengan mengubah sistem kerja, mengubah mindset, mengubah culture. Itu bukan sesuatu yang mudah, tapi ya kami bersyukur itu dalam proses yang berjalan, collective intelligence itu perlahan bisa menunjukkan hasil. Setidaknya dengan collective intelligence itu kami merasakan sekat-sekat silo yang sebelumnya ada itu menjadi lebih bisa cair, karena kemudian masing-masing sadar, iya gue nggak bisa kerja sendiri. Kita kerja bareng dalam sistem kerja yang menyeluruh, itu akan jauh lebih bagus daripada misalnya sendiri-sendiri. Nah itu yang coba dibangun di Berantas Abipraya. Jadi kami ingin
menjadikan collective intelligence itu sesuatu yang terlembaga di perusahaan ini. Karena sudah terlembaga, Ferry, jadi pada waktu menyelaraskan mereka itu menjadi lebih mudah ya Pak ya? Ya, kalau itu terlembaga ya. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan upaya ke arah situ bukan perkara mudah, bukan seperti membalik telapak tangan itu saja. Tapi proses ada yang kita bisa menyelesaikannya dengan proses ngobrol-ngobrol bersama kelompok gitu. Tapi ada yang harus kita persuade lewat persuasi personal. Jadi saya sama teman-teman di sini semua bareng-bareng gitu. Kita akhirnya menjadi bisa memetakan mana orang yang perlu kita persuade secara personal, individual dan itu berulang-ulang, mana yang cukup kita dengan forum dialog bersama, kita udah saling tahu dan saling topang. Jadi treatmentnya bisa beda-beda. Seperti itu. Itu yang coba kita lakukan. Menarik bukan para leader? Saya banyak menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Eri dalam diskusi dan dialog kita baru saja, bahwa kerjasama adalah merupakan satu bagian yang sangat penting di dalam membangun sebuah performance dari sebuah organisasi. Nah, tentunya akan menjadi sangat menarik ya diskusi kita, tetapi kita akan break sebentar untuk kemudian kita teruskan pada diskusi atau poin-poin yang akan kita bicarakan dengan beliau. Oke. Baik, para leader. Tadi Pak Eri sudah sempat menyampaikan tentang sebuah konsep collective intelligence. Dan kalau saya ngobrol-ngobrol dengan para direktur di Habib Raya dan bahkan saya sempat ngobrol dengan sekretaris beliau gitu kan. Pak Eri ini termasuk komisaris utama yang mampu bekerja sama dengan baik dengan para direkturnya. Biasanya komisaris utama ini kan hanya sebagai fungsi dan berperan sebagai seorang pengawas. Ini keren banget ini. Ada satu apa ya docking kerjasama atau kolaborasi yang luar biasa menurut saya. Dan ini apakah ini yang membuat perjalanan di Habib Raya salah satu dari BUMN Karya itu akhirnya memberikan performa seperti ini, Pak? Mungkin ya, saya tidak tahu, saya nggak berani memastikan itu, tetapi semakin ke belakang saya coba untuk belajar banyak dan satu hal yang saya yakini itu adalah kalau antara komisaris utama dengan dirutnya terutama dan jajaran BUD-nya itu chemistry-nya dapat, maka biasanya akan enak. Kita bisa saling percaya, saling terbuka, dan saling bahu-membahu untuk mengembangkan perusahaan ini. Jadi ya itu menjadi sesuatu yang saya pikir memang esensial banget. Apalagi fungsi utama secara normatif dari komisaris BUMN itu kan di samping dia merupakan wakil dari pemegang saham, dalam hal ini adalah Kementerian BUMN, dia kan juga harus menjalankan fungsi pengawasan perusahaan itu. Nah, untuk bisa menjalankan fungsi pengawasan perusahaan secara baik, dia kan harus paham betul. Dia harus tahu detail tentang perusahaan itu, bukan berarti kemudian dia ikut campur tangan secara teknis, tapi paling nggak dia paham detail. Dan ya saya ketika masuk memang belajar betul dari nol, dan saya beruntung juga mendapatkan teman dirut dan jajaran BUD serta teman-teman dari OB dan macam-macam. Saya banyak belajar dari mereka, dan mereka menyampaikan kadang-kadang masukan, usulan, gagasan yang nggak pernah kita duga, bahkan dari level yang bawah, yang itu sebenarnya bagus untuk perbaikan kinerja perusahaan. Dan itu yang saya jalani, dan itu membuat kita enjoy aja. Ya, luar biasa, para leader. Jadi pada waktu mengemban amanah sebagai pemimpin tertinggi, maka peranannya bukan hanya mengawasi
dan meminta hasil, tetapi juga perlu memahami proses, karena proses itu saya yakin menurut beliau tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Saya sangat tertarik dengan kata peka dan kepekaan ini Pak Eri, gitu kan. Jadi untuk para leader atau para pemimpin itu memang dibutuhkan ya aspek ini dalam menjalankan fungsi dan peranannya ya Pak. Sangat menurut saya. Sangat ya. Ada hal yang bisa kita perhitungkan secara matematis, tangible, tapi ada hal yang kadang-kadang sifatnya intangible dan itu memerlukan kepekaan yang di luar hitungan-hitungan teknis. Kadang-kadang ada aspek feeling yang, tapi sekali lagi niatannya itu yang terpenting. Kalau kita punya niatan yang bersungguh-sungguh untuk kemajuan, untuk kebaikan perusahaan, untuk kebaikan negara bangsa ini, untuk kebaikan kemanusiaan, maka kemasan dari feeling kita itu konteksnya adalah itu. Dan biasanya kita dapat itu sesuatu yang tiba-tiba harus kita putuskan dengan cepat, tapi kita data dan informasi kita serba terbatas, tapi harus diputuskan seketika. Maka di situ itu feeling dengan kombinasi antara feeling dengan visi, dengan visi ke depan itu menjadi sesuatu yang biasa diperlukan. Setidaknya itu dari pengalaman-pengalaman saya selama ada di Badan Sawit Raya. Jadi ada banyak hal yang, dan kalau sekarang sih artinya kita lihat sedikit aja gejala, kita menjadi sudah lebih ini kayak gini arahnya kemana, ini kalau kayak gini senarionya seperti apa gitu. Itu sekarang udah menjadi semakin terasah. Itu yang sebabnya sensitivity itu menjadi sesuatu yang harus kita asah. Dan itu akan menjadi semakin tajam mungkin ketika kita juga mencoba untuk terbuka dan mau belajar. Pak Erik, kami meyakini bahwa pada waktu seorang leader itu mampu kemudian membangun, meraih dukungan, karena dukungan dari semua pihak yang dipercaya ini kan menjadi sangat penting, dan sekaligus mampu juga mendorong untuk menemukan terobosan-terobosan. Itu menjadi sesuatu yang penting dalam membawa organisasi itu untuk kemudian tumbuh eksponensial. Dan saya menangkap ada banyak hal yang telah dilakukan oleh Pak Eri di Abriwaya. Nah, mungkin saya ingin ini nih dapat sharing dari Pak Eri, bagaimana peranan Pak Eri dalam di samping dengan mendorong para tim itu untuk kemudian menemukan hal-hal yang baru, inovasi, dan menemukan terobosan-terobosan baru, tetapi juga perlu untuk kemudian didukung oleh semua pihak. Dan saya yakin bahwa semua tim di sini mendukung Pak Eri, yang mendukung Bapak dalam melakukan itu. Sehingga dalam kondisi yang pandemik seperti ini, ternyata Abriwaya mampu kemudian membangun bisnis energi baru dan terbarukan ya Pak Eri. Jadi ini kan sesuatu hal yang inovatif ya, terobosan, dan itu tidak akan jadi apa-apa kalau nggak mendapatkan dukungan. Bagaimana menurut Pak Eri tentang ini, Pak Eri? Pertama, sebagai korporasi BUMN, Badan Sawit Raya itu kan punya dua induk. Satu, Kementerian BUMN sendiri karena kita BUMN. Dua, karena ini bidang konstruksi, kementerian teknisnya itu adalah Kementerian PUPR. Oleh sebab itu pekerjaan umum ya. Betul. Ya. Artinya kita kan punya dua orang tua, satu Kementerian BUMN, satu Kementerian PUPR. Maka kerja-kerja kita dan relasi kita itu kan harus mendapat dukungan dan kepercayaan penuh dari dua kementerian ini. Oleh sebab itu kemudian relasi dengan Kementerian BUMN, relasi dengan Kementerian PU menjadi sesuatu yang niscaya harus dijaga, dipelihara, dan amanah itu memang harus kita pikul dengan penuh tanggung jawab.
Sementara yang berikutnya adalah kita kan juga ada di internal kita, ada jajaran BOD, dan kemudian ada jajaran teman-teman manajerial di level menengah sampai dengan OB sekalipun. Nah, itu sesuatu yang kita tumbuh kembangkan untuk mengembangkan rasa saling percaya dan meyakinkan mereka bahwa mereka pada dasarnya orang-orang hebat masing-masing itu. Mereka punya potensi yang nggak boleh dibiarkan terpendam. Tinggal kita beri kesempatan, tinggal kita beri ruang, dan pada dasarnya masing-masing kita itu mencoba untuk saling mendengar, sekalipun derajatnya mungkin berbeda-beda. Nah, sementara itu kita juga harus menjaga hubungan yang baik dengan para vendors, plus kemudian end user lain yang ada di luar. Nah, relasi-relasi itu tetap harus kita jaga, dan di samping itu juga tentu saja karena kami BUMN mau tidak mau itu otomatis kan akan bersentuhan dengan dunia kekuasaan. Maka relasi dengan kekuasaan apapun juga menjadi penting. Menjadi penting supaya kekuasaan itu membantu mendorong, bukan malah mengganggu. Gitu ya. Karena kadang-kadang kekuasaan itu bisa menjadi bisa menjadi dua arah. Yeah. Satu mendorong, satu bisa saja menjadi penghambat. Nah, bagaimana kita mengoptimalisasi agar dengan relasi yang ada, yang kita bangun itu hubungan-hubungan baik yang ada itu membuat kita justru ditopang, didorong. Itu menjadi penting. Nah, selanjutnya juga kemudian otomatis kalau itu saja kemudian tentu saja tidak cukup ya. Kita dihadapkan pada situasi-situasi yang tadi saya katakan, kompetisi kita sangat amat ketat di bidang konstruksi. Kita tidak sekedar berkompetisi di level lokal, nasional, tapi kan juga di level global. Gitu kan. Kita juga mau tidak mau kan berhadapan dengan kompetisi-kompetisi yang sangat tidak mudah. Oleh sebab itu, maka kita perlu di samping kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan-keadaan baru yang ada dan berkembang, tapi pada saat yang sama kan kita juga butuh untuk secara berterusan itu mengembangkan yang namanya talent di internal perusahaan ini, plus kemudian inovasi. Tanpa itu kita akan repot. Jadi kita perlu mengembangkan talent itu dalam artian masing-masing kami di Sana Mitraya itu kita coba petakan kelebihan dan kelemahan kita ada di mana, lalu kelemahan itu yang coba kita treatment untuk kita atasi atau minimalisasi kelemahan itu, sementara kekuatannya coba kita jaga. Sedangkan inovasi itu menjadi sesuatu yang niscaya, tidak mungkin tidak. Dan perihal inovasi ini juga bukan perkara mudah, apalagi kami kan ingin ke depan, sudah mulai sekarang kita coba arahkan Berantas Sabipraya itu akan menjadi salah satu perusahaan yang kuat dengan label green industry. Nah, itu kan harus kita rintis dan kita perkuat fundamentalnya. Ada inovasi-inovasi yang ada, mau tidak mau juga mengarah ke situ. Jadi di samping menopang kinerja konstruksi, kinerja teknis yang ada, sekaligus juga inovasi-inovasi itu menopang green industry tadi. Nah, awalan mencoba untuk mendorong pengembangan inovasi sekali lagi juga bukan perkara mudah, karena tentu saja masih banyak di awal-awal itu teman-teman misalnya yang masih berpikir mungkin agak oldies, yang mengandaikan setiap investasi itu harus ada hasil, setiap investasi harus ada profit. Agak berbeda kan dengan inovasi, karena inovasi itu
itu investasi jangka panjang dan tidak setiap inovasi itu berhasil. Mungkin dari 10 inovasi cuma 1 atau 2 yang berhasil. Tapi kita tidak boleh berhenti untuk inovasi itu, dan kami di Berantas tidak berhenti mengembangkan inovasi-inovasi yang ada, terutama yang menopang kinerja konstruksi. Setidaknya yang paling belakangan itu kita mencoba untuk mengembangkan yang namanya BLA, inovasi baru yang ditemukan oleh adik-adik milenial. Adik-adik milenial ya. Ya, istilah kita itu milenial di sini. Mereka mengembangkan inovasi yang disebut dengan BLA, Bluetooth Low Energy. Bluetooth Low Energy. Iya. Dengan BLA itu kita bisa bisa mendeteksi kinerja orang. Jadi misalnya di satu proyek bangunan atau bendungan, misalnya ada 500 orang bekerja di situ, maka dari situ kita bisa melihat dengan chip yang kita pasang, kita bisa memantau berapa persen yang efektif bekerja. Dan 500 orang itu misalnya yang bekerja misalnya yang efektif misalnya 400, yang 200 tidak efektif. Maka dari situ kita bisa memperkirakan kalau misalnya yang efektif ternyata cuma 300 orang, maka pekerjaan selama misalnya 1 tahun itu tidak mungkin selesai. Harus ada treatment seperti apa? Karena kalau ini nggak selesai tepat waktu, itu kan akan rugi kita. Yang semacam itu, jadi plus kemudian kita bisa menghitung penghematannya. Juga kita mencoba untuk mengembangkan yang disebut dengan BIM, Building Information Model, dan Berantas Api Beraya pertama yang mendapat sertifikat internasional untuk Building Information Model. Building Information Model itu gampangannya adalah membuat senario perhitungan project yang ada. Jadi misalnya kalau itu pelabuhan, maka kita butuh semen berapa banyak, besi berapa banyak, dan itu perhitungannya rinci banget. Kalau kita membangun misalnya jembatan, kita butuh berapa, sangat rinci. Jadi senario desain yang sangat rinci, yang itu full digital. Nah, yang semacam itu yang dikembangkan oleh adik-adik. Menarik, bukan para leader. Saya mengambil atau menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Eri, bahwa membangun dukungan dan sekaligus itu mendorong untuk menemukan terobosan dimulai dari meyakinkan para tim, dan kemudian secara rutin kemudian mengintervensi untuk mereka kemudian bergerak untuk kemudian menemukan hal yang baru. Saya jadi ini Pak Eri mencoba menghubungkan karena terobosan-terobosan ini ya Pak ya, karena akhirnya efisien, produktivitasnya tinggi gitu kan, sehingga Abipraya menjadi baik dalam sektor finansialnya gitu ya, jadi menjadi lebih efisien, menjadi lebih hemat. Bahkan karena terobosan-terobosan ini akhirnya Abipraya tidak hanya concern di bendungan ya Pak, atau di dam atau di jembatan gitu ya, tetapi sudah mulai merambah pada building tadi disebutkan Pak Eri itu energi terbarukan dan hal-hal yang keluar dari core di awalnya gitu. Luar biasa. Menarik bukan para leaders, dan kita akan teruskan perbincangan yang menarik ini pada sesi berikutnya. Keep tune. Oke. Para leader, sangat menarik obrolan perbincangan kami, saya dengan Pak Eri. Tetapi kalau Anda sangat tertarik dengan channel program ini, jangan lupa untuk like dan subscribe di program ini. Oke. Nah, perbincangan tentang exponential leader tadi sudah dijelaskan sangat detail oleh Pak Eri gitu ya. Dan tentunya ini berjalan
dukungan ini berjalan karena ada dua ibu inang ya Pak Heri ya. Dan kemudian terobosan-terobosan yang perlu dilakukan gitu kan. Nah, dalam pemahaman kami leader itu perlu menjadi di forefront gitu ya. Perlu untuk menjadi yang di depan yang kemudian melakukan satu tindakan konkret agar dukungan dan terobosan ini itu mampu berjalan seperti yang kita inginkan. Nah, menurut Pak Heri ini ya, hal-hal apa sih yang itu sangat berpengaruh sehingga Abipraya itu bisa mewujudkan proses dukungan dan terobosan, dan itu ternyata berkorelasi dengan meningkatnya performance secara bisnis, tidak hanya secara deret ukur atau deret hitung, tetapi bisa gitu ya. Nah, seperti apa tuh Pak Heri? Pertama, saya tahu bahwa peran saya dan Pak Dirut itu menjadi amat menentukan untuk mendirect kemana arah perusahaan ini dan bagaimana kami menjaga perusahaannya. Tentu saja bersama-sama dengan lain. Tapi pada saat yang sama, kami juga tahu kami tidak mungkin sendirian. Kami tidak mungkin bekerja masing-masing sendiri, saya sendiri dan Pak Dirut sendiri. Oleh sebab itu, ketika saya harus mendirect dan memutuskan sesuatu, ada kalanya dan lebih kerap saya mencoba untuk juga menerima masukan dari semua teman-teman insan Abipraya yang ada, yang saya perlukan untuk mendengarkan itu, untuk kemudian dari situ kemudian saya memutuskan sesuatu dan atau melakukan persuasi sesuatu. Dan dalam banyak hal justru saya banyak terbantu sebenarnya mendapatkan input dari insan Abipraya yang lain tentang hal-hal apa yang perlu kita lakukan terobosan dengan segera, tentang apa yang harus kita direct dengan segera. Sejauh yang saya lakukan selama ini adalah pertama, tentu saja kita hanya akan mungkin maju dan berkembang ketika kemudian jarak sosial itu antara saya, Dirut, dan kemudian teman-teman yang ada di level menengah dan bawah itu jarak sosialnya tidak terlalu jauh, yang membuat orang kemudian enggan menyampaikan sesuatu. Social distancing harus sangat harus rendah, didekatkan, sangat pendek ya. Dan itu tidak mungkin kalau kita hanya berharap inisiatif itu dari bawah. Kitalah yang harus memulainya. Kita yang datang menghampiri mereka, mengundang mereka untuk kemudian ketika jarak sosial itu sudah tidak ada, kita mendapat masukan, baru kemudian kita melakukan directing pada mereka. Nah, sekaligus mencoba untuk melakukan persuasi pada mereka. Hal semacam itu menjadi lebih mudah biasanya diterima. Hal yang kedua adalah ketika kita mendirect, ketika kita mempersuade, itu akan lebih mudah dan menjadi lebih gampang diterima ketika itu dihadapkan pada contoh yang konkret atau senario yang konkret. Karena kan ini teman-teman ini kan terbiasa bekerja di sektor teknis, 2 kali 2 4. Nah, tapi bagaimana kita mencoba untuk misalnya 2 kali 2 kalau dasar bilangan 10 4. Tapi kalau dasar bilangannya 5 kan tidak. Nah, itu harus kita beri contoh yang lebih konkret tentang itu. Kemanfaatan kita melakukan terobosan dan inovasi, kemanfaatan kita mengubah satu sistem. Jadi dari pengalaman yang ada, saya menjadi tahu kemudian adalah ketika sistem kerja menyeluruh pada masing-masing unit itu, misalnya kalau dia sudah terlembaga, maka otomatis orang akan enak bekerja di situ. Dalam artian kami sebenarnya tinggal arah kami adalah mencoba untuk menjaga sistem kerja menyeluruh itu bisa optimal, bisa berfungsi. Tapi
itu kan tidak dengan sendirinya. Di masing-masing unit, di masing-masing divisi itu derajatnya berbeda kecepatannya dalam melembagakan sistem kerja menyeluruh itu. Nah, ketika sistem kerja menyeluruh itu masih belum terlembaga, maka pada titik itu directing kepemimpinan yang kuat menjadi diperlukan. Jadi dari pengalaman saya itu melakukan terobosan, melakukan directing itu, dan kadang-kadang juga perlu keras. Itu sangat bergantung pada seberapa cepat masing-masing unit, masing-masing divisi, karakter dari masing-masing unit. Betul, divisi. karena itu kan berbeda-beda. Dan kita tidak boleh menganggapnya sama, sekalipun mereka saling terintegrasi itu. Ya, ada saat di mana butuh leadership yang kuat, tapi ada saat di mana kemudian leadership itu lebih facilitate. Ketika kemudian sistem kerja menyeluruhnya itu sudah terlembaga. Nah, itu yang coba kita manage. Setidaknya saya mencoba untuk menjaga itu, karena saya kan tidak mungkin masuk ke ranah yang lebih operasional ke dalam, yang lebih teknis ke dalam. Itu kan menjadi aksi korporasi. Jadi saya mengawal aja, walaupun kadang-kadang juga diperlukan untuk memberi contoh. Gini loh, masa harus saya sih yang melakukan gitu. Tapi yang jelas di situ ingarso sing tulodo itu menjadi bagian yang sangat penting di dalam konteks itu ya. Sungguh perbincangan yang menarik para leaders. Pada sesi sebelumnya Pak Eri banyak bercerita tentang inspire greatness sebagai seorang leader yang menginspirasi, mendorong, dan memberikan contoh kepada timsnya dalam hal mendapatkan dukungan dari dua ibu asuh, dari inang dari Abipraya, dan sekaligus kemudian mendorong para timnya, para BOD untuk bersama-sama dalam menemukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi baru dalam membangun sustainability. Karena kalau bisnis itu kan perlu untuk selalu tumbuh, di samping tumbuh juga harus untung, dan yang terpenting adalah tentang sustainability-nya. Nah, kembali lagi, jangan lupa kalau ini menarik bagi Anda, mohon untuk like dan subscribe, dan tentunya menunggu program-program kami yang mungkin menarik pada sesi-sesi berikutnya. Keren Pak Arik, saya jadi sangat bersemangat ini ngobrol dengan Pak Eri. Saya malah mendapatkan vision baru. Jadi saya mencatat ada banyak hal itu yang kemudian itu menjadi satu inspiration dan perlu saya catat di dalam obrolan kita saat ini. Pak, tentang bicara tentang sustainability tadi Pak, gitu kan. Saya jadi ingat tentang konsepnya Ari De Geus tentang living company. Dan ini juga sangat identik dengan kami di Kubik Leadership, bahwa salah satu visi kami itu membangun masyarakat sukses mulia civilization, di mana membangun kesuksesan yang tertinggi, tetapi juga kesuksesan itu dipakai sebagai jalan dalam memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat di sekitarnya. Tadi saya tertarik dengan kalau di BUMN itu corporate service obligation, public service obligation ya Pak ya. Jadi bahwa BUMN ini di samping bangun profit growth, itu juga perlu untuk kemudian berpikir tentang kebermanfaat gitu. Iya. Nah, sejauh mana Pak Eri mendorong walaupun sudah untung nih di Abipraya, tetapi kebermanfaatan ini perlu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan yang sudah didapatkan oleh Abipraya. Pertama, the living company itu tadi, itu satu sisi memang menjadi angan-angan. Semua korporasi pada dasarnya ingin dia tidak sekedar sehat, tapi bisa berkesinambungan. Karena cukup banyak juga kan yang kolaps. Nah, bagi kami di Berantas Abipraya itu angan-angan
dan hasrat untuk menjaga dan memastikan bahwa Abipraya memang benar-benar menjadi the living company yang tidak sekedar sehat saat ini, tapi juga itu akan ada terus jangka panjang. Itu menjadi lebih terasa beban dan tanggung jawabnya itu karena sekali lagi yang tadi saya katakan, kami ini kan BUMN karya yang lahir dari Republik. Jadi kami juga sekaligus mengemban marwah negara di dalamnya. Ini pertaruhan negara bagi kami, dan itu yang coba selalu kita dengungkan dan sekaligus juga selalu diingatkan oleh Pak Basuki, Menteri PUPR yang dulu pernah jadi komisaris di sini. Dan beliau menjadi semacam dia menjadi ketua Dewan Kehormatan di Berantas Abipraya ini. Selalu dia mengingatkan setiap, karena beliau kan menteri senior ya, pada Pak Erick Thohir dia selalu mengingatkan, Abipraya ini lain loh ya, Abipraya ini karya Republik ini. Oleh sebab itu kemudian harus ada perlakuan dan treatment khusus, sesuatu yang harus kita jaga betul. Dan itu yang selalu kami sebagai Dewan Komisaris bersama dengan BUD yang ada itu selalu menekankan pada insan Abipraya, baik yang sudah ada lama maupun yang baru-baru yang masih fresh gitu, untuk kita ingatkan kita tidak sekedar BUMN biasa, tapi ini BUMN Republik. Jadi kita memikul beban yang tidak ringan. Jadi ada amanah yang maha agung yang harus kita jaga, dan sustainability dari perusahaan ini menjadi sesuatu yang niscaya harus kita jaga. Nah, itu yang selalu kita ingatkan berulang-ulang. Sekaligus itu juga membuat kami menjadi lebih hati-hati ketika berkiprah menjalankan sesuatu, tidak sekedar kemudian mencoba dari waktu ke waktu meningkatkan quality dari produksi korporasi ini, tapi pada saat yang sama itu juga melakukan lompatan-lompatan yang niscaya harus kami lakukan pada bidang yang memang kami menjadi championnya dan memang kami mencoba untuk maju ke depannya. Itu sebabnya misalnya anak perusahaan kami cuma tunggal. Jika dibanding dengan teman-teman BUMN karya yang lain, itu mereka begitu punya banyak perusahaan yang itu menjadi pilihan mereka. Tapi kami tunggal sengaja, dan tunggal itu pun kami fokus pada anak perusahaan yang terkait dengan pengembangan energi baru dan terbarukan. Karena kita sadar energi baru dan terbarukan itu menjadi niscaya harus ada dan menopang Republik ini. Ini sekaligus menjadi visi dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Saya kira lepas dari itu pun negara ini ke depan memang butuh pengembangan energi baru terbarukan, dan kami fokus di situ. Dan investasi kita pun arahnya di sana. Jadi ini sesuatu yang mau tidak mau memang harus kami jaga. Sehingga para pemimpin di Abipraya termasuk Pak Eri ya, memikul amanah gitu ya Pak Eri, untuk selalu membangun organisasi ini untuk tumbuh berkembang dan sustain, dan tidak mewariskan masalah kepada mereka yang akan menggantikan. Jadi kalau ketemu Pak Eri itu bukan ketemu masalah ya Pak Eri ya, jadi masalah itu jauh-jauh dari Pak Eri, tetapi solusi dalam kesinambungan ini menjadi satu poin ya Pak. Dan juga saya sejak awal selalu menekankan bahwa sekali orang masuk menjadi bagian dari insan Abipraya, maka selamanya dia adalah bagian dari insan Abipraya. Karena jangan lupa, di BUMN ini kan bisa saja orang kemudian karirnya itu bisa dari sini, kemudian dari senior manager di sini, lalu kemudian jadi GM di BUMN yang lain.
atau di perusahaan swasta. Nah, relasi itu tetap kita jaga dan mereka tetap menjadi bagian dari insan Abipraya. Itu yang selalu kita tanamkan. Jadi ada semacam sense of belonging dimanapun mereka dan kapanpun mereka itu adalah bagian dari insan Abipraya, dan dimanapun kiprah mereka bisa sewaktu-waktu melakukan kritik terhadap kami, memberi masukan terhadap kami, memberi inspirasi pada kami. Itu yang coba kita jaga untuk kesinambungan Abipraya. Menarik Pak Haryadi. Pak Heri, kita sudah membahas tentang inspire greatness. Kita juga sudah membahas tentang di forefront, dan di dalam fungsi seorang leader dalam membangun terobosan dan dukungan untuk menjadikan organisasinya menjadi exponential growth gitu ya, dan sebagai exponential leader, maka seorang pemimpin juga perlu make sacrifice, perlu untuk mengambil resiko, perlu untuk kemudian dia menjadi orang yang terdepan dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah diputuskan. Nah, mungkin ada hal-hal yang telah dilakukan oleh Pak Heri yang berhubungan dengan bagaimana mengambil resiko sebagai seorang komisaris utama maupun leader di Abipraya. Tidak bermaksud pamer kan? Pertama memang gini, saya meyakini benar bahwa inovasi dan proses belajar itu menjadi sesuatu yang penting untuk modal jangka panjang survival perusahaan ini. Dan untuk kepentingan pengembangan inovasi dan pengembangan proses pembelajaran insan Abipraya, kita antara lain juga memfasilitasi adik-adik milenial, terutama adik-adik milenial di Abipraya ini yang akan atau berhasrat untuk mengembangkan pengetahuan dan keilmuannya, baik dalam bentuk short course maupun mengambil degree pada bidang-bidang keilmuan dan atau pengetahuan-pengetahuan teknis yang itu diperlukan untuk Abipraya ke depan. Jadi kami sudah menyiapkan itu. Jadi ketika kita punya roadmap itu jangka panjang, dan ketika itu kami kan juga memetakan pada titik ini kami butuh kualifikasi keahlian apa saja yang saat ini misalnya belum ada atau kurang. Maka kami mendorong itu, mendorong untuk beberapa adik-adik itu untuk melanjutkan studi di beberapa perguruan tinggi di luar. Dan itu memang kita dorong dan kita facilitate untuk itu. Wah, beruntung ya. Bersyukur dan beruntung nih teman-teman adik-adik yang di Abipraya gitu ya, mendapatkan satu support dan fasilitas ini. Kecuali kalau mereka ingin mengembangkan pengetahuan di luar roadmap yang ada, maka itu biasanya mereka mengeluarkan biaya sendiri. Tentu di sana sini kita facilitate dengan beberapa kemudahan, mengatur ritme kerja dan seterusnya, karena bagi kami pengembangan pengetahuan itu menjadi sesuatu yang penting. Yang tadi saya katakan bahwa talent itu tidak sekedar bakat, tapi kalau bakat itu nggak pernah diasah dengan belajar, dia nggak akan berkembang. Dia hanya akan berkembang kalau orang mau belajar terus-menerus. Nah, itu yang pertama. Dan dalam beberapa hal bahkan guna untuk menopang, bahkan untuk supporting staff, misalnya di tempat kami itu, ketika dia berhasrat untuk ingin studi lanjut guna menambah pengetahuan yang bisa menopang kinerja kami, yaitu kami dorong dan kami biayai dengan anggaran Dewan Komisaris. Dengan anggaran Dewan Komisaris. Iya. Itu memang harus gitu. Jadi kadang-kadang kita harus sebenarnya saya tidak mengatakan itu berkorban ya, tapi justru ini kan investasi lah kita ke depan. Karena dengan demikian dia akan merasa lebih punya keterikatan, memiliki gitu terhadap Abipraya, dan
ilmunya nanti toh akan dikontribusikan untuk kita, yang kita dapatkan berlipat-lipat. Itu menjadi sebuah tentunya dengan mekanisme yang sudah dirancang sedemikian rupa ya Pak. prinsip governance tetap kita jadi kan memang ada kelonggaran pemanfaatan anggaran untuk plotting. Jadi itu bisa saja kami ambilkan karena kan ada misalnya anggaran untuk pelatihan, peningkatan pengetahuan. Itu kan bisa kita alokasikan dengan lebih mudah sejauh itu tidak melenceng dari prinsip yang ada. Yang berikutnya juga sejauh ini yang coba kami lakukan, artinya gini, saya mencoba untuk mengambil alih tanggung jawab dan resiko ketika misalnya sudah ada insan abipraya yang bekerja baik sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan prinsip governance yang ada, lalu ada pihak luar yang mengganggu. Nah, saya selalu mengatakan pada teman-teman di sini adalah kalau misalnya kalian sudah bekerja baik sesuai peraturan yang ada, sesuai dengan visi yang kita emban, sesuai dengan governance yang ada, dan kalian masih diganggu, siapapun yang mengganggu itu akan berhadapan dengan saya. Tapi sebaliknya, kalau mereka yang menyimpangi tata aturan yang ada, prinsip governance yang ada, ketika ada masalah, saya tidak akan pernah dan perusahaan ini tidak pernah akan membantu. Itu resiko sendiri. Ini prinsip yang kami harus tegui, karena kita harus juga taat azas, sekaligus kan juga perlu dan ada berani mengambil hal-hal yang itu resikonya bukan di mereka, bahkan tapi itu diambil ada di alih. kita. Siapapun, karena kan kadang-kadang ada orang yang merasa punya kekuasaan, punya power apapun juga, lalu mengganggu. Itu urusan saya. Masya Allah. Mungkin Pak Eri ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada para leader mengakhiri obrolan kita saat ini. Silakan, monggo Pak Eri. Ya, makasih Mas Sato. Dari pengalaman dan sekaligus proses belajar selama saya jadi komisaris di BUMN ini, maka setidaknya ada 3 hal jadi penting. Yang pertama adalah menjadi sebuah keharusan untuk mengembangkan chemistry antara komisaris utama dengan dirut. Itu yang paling utama. Tentu kemudian kalau kita mau memperlebarnya adalah antara Dewan Komisaris dengan BOD. Pertama-tama dan paling utama harus ada chemistry. Hanya dengan chemistry itulah maka dimungkinkan kita untuk mengembangkan korporasi secara lebih baik dan bisa saling take and give satu dengan yang lain, saling melengkapi. Itu yang kalau itu tidak didapatkan chemistry itu, percayalah perusahaan akan jalannya akan tertatih-tatih. Itu dari pengalaman dan proses belajar yang ada. Yang kedua kemudian adalah pada dasarnya yang namanya pemimpin, terutama komisaris utama dan direktur utama, lebih luas lagi Dewan Komisaris dan kemudian BOD yang ada, harus berani mengambil resiko. Karena pada dasarnya setiap proses produksi dari korporasi, setiap aksi korporasi, mau tidak mau, selalu di dalamnya ada unsur resiko. Dan resiko itu menjadi sesuatu yang harus kita ambil sekalipun dengan penuh perhitungan dan kepekaan. Itu menjadi penting. Tidak bisa tidak, kita tidak boleh menghindar dari resiko yang ada. Resiko harus kita hadapi, harus kita atasi. Yang ketiga, dari pengalaman saya sebagai komisaris BUMN, karena kaitannya dengan korporasi BUMN, jadi penting untuk kita tidak sekedar berpikir diri kita sendiri, tapi juga berpikir untuk mengokohkan ke-Indonesia. Karena disinilah kita ada, disinilah kita hidup, disinilah kita harus berkontribusi. Saya kira itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama. Para leader, jika Anda
terbermanfaatkan atas obrolan kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe di dalam program Kubik Leadership Talks, dan tunggu dan nantikan program-program kami berikutnya. Terima kasih untuk stay tune dan menyimak obrolan-obrolan kami. Sukses untuk Anda. Salam sukses mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.